102,6 FM Setresi Suara Satu Kata Penuh Makna Pasti selalu di hati sahabat Start FM. Masih bersama kami di Safari Ramadan seputar informasi Ramadan hari ini. Dan kita kembali ke tema kita yang tadi ya Pak ya. Kita sudah membahas ya dengan panjang lebar dan menurutku udah begitu jelas lah ya makna penafsiran dari surah Al-Baqarah ayat 183 ini gitu ya. Nah kesimpulan dari ini semua apa nih Pak? Ya, jadi sebelum kita simpulkan, barangkali kita sampaikan sedikit dari sisi sejarahnya ini. Jadi memang puasa ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Nah, jadi puasa ini memang bukan hanya sekedar ritual, bukan ritual yang harus kita lakukan selama bulan Ramadan. Yang lebih penting di sana sebagai bentuk rasa syukur kita. Karena memang tujuan kita ini diciptakan ini tidak lain adalah illa liya'budun, untuk mengabdi, untuk beribadah. Nah, bahkan Nabi sendiri, kenapa Nabi Muhammad yang dari ujung kaki sampai ujung rambutnya sudah dijamin oleh Allah masuk surga, masih melaksanakan ibadah? Bukan cuma ibadah. Saya kira ibadah yang paling banyak dilakukan ini Nabi, yang paling berat, sampai kakinya bengkak, sholat dari malam sampai subuh, ibadah luar biasa. Untuk apa itu lakukan? Sampai Siti Aisyah ini kan bilang sama Nabi kan, untuk apa wahai Nabi? Engkau udah dijamin masuk surga kan? Tapi kenapa harus sampai melakukan seperti ini kan? Nah, apa kata Rasulullah kan? Ma'am syakura kan? Tidakkah boleh aku menjadi seorang hamba yang bersyukur gitu kan? Nah, jadi yang puasa ini sebagai saya itu bentuk dari syukur kita. Rasa syukur kita masih diberi kesehatan, masih diberi kehidupan, masih diberi rezeki yang layak, yang cukup. Nah, kalau kita lihat juga dulu para nabi-nabi dulu melakukan puasa ini sebagai bentuk rasa syukur juga. Nah, misalnya Nabi Adam. Nah, jadi dari semenjak Nabi Adam ini puasa ini udah dilakukan. Nah, kita lihat misalnya ketika Nabi Adam pertama kali diturunkan bukan turun dia. Karena beliau memang diturunkan. Karena melakukan sesuatu yang dilarang, diturunkan ke bumi itu kulitnya ini menghitam karena kena panas matahari. Nah, kata Jibril puasa 3 hari, itu puasa di hari ke-13, 14, 15. Nah, makanya Nabi Adam melakukan puasa 3 hari. Puasa pertama dilakukan memutih kulitnya sepertiga, puasa kedua 2/3, maka di hari ketiganya memutih semuanya, sehingga hari-hari ini dinamakan Ayyamul Amiyad, hari-hari putih. Nah, ini sebagai bentuk rasa syukur beliau, maka beliau berpuasa. Nah, dan ini kalau kita kaitkan dengan ilmu pengetahuan, misalnya, dan ini bisa kita konfirmasi karena salah satu manfaat puasa itu detoksifikasi tubuh. Nah, detoksifikasi itu proses pembuangan racun dari tubuh. Nah, yang manfaatnya itu bagus untuk kesehatan dan kecantikan kulit. Nah, jadi nggak usah pening-pening kita suntik ini suntik itu ya kan. Perawatan mahal-mahal ya kan? Aduh luar biasa ini kalau perawatan sampai ratusan juta. Akhirnya terakhir melepuh ya kan. Nah, jadi sebenarnya kalau mau glowing, kalau mau cantik sehat kulit kita ya puasa aja. Dan ini udah dilakukan oleh Nabi Adam. Dan ini bisa dikonfirmasikan secara ilmiah dan terbukti loh gitu. Ya kan, bisa dikonfirmasikan secara ilmiah. Dan kemudian yang kedua, ketika Nabi Nuh turun dari kapalnya selama 6 hari berlabuh karena banjir besar, karena ditimpa azab oleh Allah itu. Nah, dari mulai bulan Rajab sampai bulan Muharram, dan singgah di Bukit Judi itu. Nah, pada bulan hari Asyura beliau berpuasa. Kemudian juga beliau meminta kepada
pengikut-pengikutnya yang masih setia, ya, yang masih beriman pada Allah untuk melakukan puasa juga, puasa Asyura namanya itu. Makanya kita juga melaksanakan puasa pada 10 Muharram itu, 10 Muharram. Nah, sebagai bentuk rasa syukur juga. Nah, bentuk rasa syukur juga. Nah, jadi kalau kita lihat seperti itu, ya. Jadi puasa ini memang harus kita maknai, jangan hanya sekedar yang penting saya puasa, yang penting saya melepas kewajiban, yang penting saya tidak tergadai ini amal saya. Tidak, saya bulan puasa ini udah puasa, nah tapi gengsi-gengsian malu gengsi-gengsian gitu. Nih, malu kalau nggak puasa kan, masa kalah sama anak TK, anak TK aja ada puasa, saya kan udah ajarkan puasa kan. Nah, tapi kita ini yang lebih dewasa, yang lebih berilmu, maka ini harus kita manifestasikan, harus kita jadikan puasa ini sebagai bentuk rasa syukur kita. Ibadah apapun yang kita lakukan ini harus sebagai bentuk rasa syukur kita, sehingga bukan transaksional. Jadi transaksional kan beda, seperti kita menginginkan imbalan dari Allah gitu. Imbalan itu ya bonus ya. Nah, tugas kita sebagai manusia ini ya ibadah, syukur kita ya kan. Itu. Nah, jadi nggak boleh nih biar dapat pahala gitu ya. Boleh. Itu ya sama juga dengan kita bekerja ini. Kita bekerja untuk apa untuk gitu. apa? Untuk mendapatkan imbalan itu boleh, sah-sah saja. Tapi yang paling penting ini Kak, paling penting itu ikhlas. Misalnya seperti ini Kak, kita kerja, saya sebagai pengajar di kampus. Saya kan sah-sah saya pernah mengharapkan imbalan di kerja saya kan. Tapi yang paling penting itu kita mengabdi, mengajar itu harus harus didasari keikhlasan. Nah, jadi kita dapat dua kita. Yang satu finansial, ya manfaat. Yang kedua adalah manfaat pahala. Jadi kita. Ini yang paling penting. Dengan didasari dengan keikhlasan, maka apapun bentuk pekerjaan kita, aktivitas kita, kesibukan kita, maka akan terasa ringan. Kenapa? Kita ikhlas. Nah, sehingga dengan keikhlasan itu Allah akan beri pertolongan kita, akan beri jalan yang baik nantinya. Seperti kakak juga bisa kerja dan sebagainya. Nah, semua kita nggak masalah. Ini sah-sah saja, kita sebagai manusia ini sah-sah saja gitu ya kan. Nah, manusiawi ini namanya kan. Tapi di atas itu semua kita harus kita dasari dengan keikhlasan. Dengan keikhlasan itu sebagai bentuk rasa syukur kita. Kenapa? Kita masih diberi pekerjaan. Karena di luar sana masih banyak saudara-saudara kita itu yang nggak mendapat pekerjaan. Jangankan untuk mendapat pekerjaan, untuk hidup aja susah. Apalagi saudara kita yang di Palestina sana, mereka masih bisa hidup aja, masih bisa hidup aja hari ini. Misalnya itu udah bersyukur mereka. Ya. Nah, kita di sini ya saya kira jadi kita harus bersyukur memang. Jadi memang puasa ini sebagai sarana kita untuk meningkatkan amal ibadah, untuk bersyukur. Nah, sehingga nanti apa yang kita inginkan, bahkan apa yang tidak kita sangka-sangka itu akan diberikan oleh Allah. Nah, memang itu balasannya dari Allah. Ya. Kalau kita berbuat ikhlas bakalan dikasih. Iya, min haitsu la yahtasib. Dari jalan-jalan yang nggak sangka. Ya, yang penting ikhlas kita. Nah, bahkan mungkin pimpinan kita pun pasti akan melihat kita. Mana karyawan kita yang ikhlas, betul ikhlas, yang tanpa pamrih, pasti dia akan cepat nanti naik posisi dan sebagainya, akan mendapatkan tempat yang layak dan sebagainya, gaji yang ditambah, bonus dan sebagainya kan. Nah, saya kira itu tidak hanya berlaku di sisi Allah, di sisi manusia pun, di mata manusia pun pasti berlaku gitu. Ya, jadi itu Kak, jadi kesimpulannya itu semua. Kesimpulan itu makna puasa dari perspektif tafsir itu. Nah, saya kira dari pembahasan kita tadi bisa kita ambil kesimpulan. Jadi puasa yang Allah turunkan kepada kita ini kemudian melalui dalil dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 183 itu serta-merta begitu saja. Nah, tapi memiliki makna yang sangat dalam, baik itu dari sisi bahasanya, diksi yang digunakan, pemilihan katanya itu, semuanya itu memiliki korelasi terhadap maknanya itu. Nah,
Sehingga kenapa Allah menggunakan kata ini, kata kutiba, kenapa nggak kataba dan sebagainya, kenapa kata asyam itu. Nah, jadi semuanya ini menunjukkan bahwa begitu hebatnya Al-Quran. Jadi Al-Quran ini memang betul mukjizat. Jadi semakin kita mendalami, kalau kita cuma hafal aja, cuma tahu artinya, mungkin kita belum tahu begitu betapa hebatnya ini Al-Quran ini. Tapi kalau kita mengkajinya secara sisi bahasa, tafsirnya itu, disitulah kita baru tahu bahwa Al-Quran ini betul-betul memang firman Allah, mukjizat Allah. Nah, bahkan kalau seandainya manusia ini fa'tu bi suratin min misli, disuruh buat satu surah aja yang semisal dengan Al-Quran, jangankan yang satu surah, satu ayat aja, maka nggak akan mampu. Nah, jadi saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Nah, jadi marilah di bulan suci Ramadan ini kita maknai Al-Quran ini, kita tadarusi Al-Quran ini, bukan hanya dibaca. Nah, tapi yang paling penting adalah diselami maknanya itu. Karena kalau cuma dibaca, karena cuma dibaca itu baca hanya artinya doang nggak bakalan ngerti ya. Kadang bingung ya kita. Nah, jadi yang paling penting itulah, bukan berarti nggak perlu kita harus menghatamkan Al-Quran selama 30 hari. Ya, itu sangat penting, tapi yang lebih penting lagi itulah bagaimana kita memahami ayat per ayatnya, sehingga nantinya bahkan kita amalkan, aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira itu, sehingga nanti esensi dari Al-Quran itu, substansi dari Al-Quran itu akan kita dapatkan, akan kita tahu begitu hebatnya. Nah, begitu hebatnya. Baik, sahabat Start FM, kalau bisa saya simpulkan gitu ya mengenai tafsir surah Al-Baqarah ayat 183 ini, itu mengenai sapaan orang yang beriman tadi ya Pak ya, dan kewajiban puasa pada umat muslim terdahulu. Ini udah kita tahu nih, bukan hanya muslim aja, manusia terdahulu gitu ya. Dan hikmah puasa adalah bentuk manusia yang bertakwa gitu ya. Sahabat Start FM, semoga kita termasuk lah ya manusia-manusia yang bertakwa, yang tingkat ketakwanya bisa bertambah gitu setiap harinya. Dan semoga kita juga bisa memaknai puasa ini ya, menjalankannya dengan penuh keikhlasan ya Pak ya. Dan terima kasih nih sudah hadir di sini Pak, membagi ilmunya untuk kita. Semoga berkah ya. Dan semoga dilancarkan semuanya. Dan sahabat Start FM, acara masih kita lanjutkan kembali. Jangan lupa terus mendengarkan acara Safari Ramadan seputar informasi Ramadan setiap harinya dengan tema yang berbeda-beda. Terima kasih dan pasti selalu di hati. Paradise.